Yuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar macam-macam penyakit yang diidap oleh ikan pikok bass dan hal apa saja yang menjadi penyebab ikan pikok bass menjadi sakit. Tidak lupa juga gua bakal membahas bagaimana caranya mengatasi penyakit tersebut. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Oke, dan yang pertama mungkin yang bakal gua bahas di sini adalah penyebab bagaimana ikan pikok bass bisa terjangkit beberapa penyakit yang bisa membahayakan si ikan tersebut. Biasanya faktor penyebab pertama yang paling mendasar adalah dari segi kualitas air ya teman-teman. Hal ini terjadi dikarenakan kalian terlalu lama tidak mengganti air dalam akuarium ataupun sistem filtrasi yang kurang baik. Selain itu juga menurunnya kualitas air bisa disebabkan oleh kotoran yang bisa meningkatkan kadar amoniak di dalam akuarium. Selain faktor air, ada faktor selanjutnya yaitu berupa suhu yang berada di dalam akuarium. Dikarenakan ikan pikok bass di alamnya hidup dalam suhu hangat, yaitu kisaran 28 hingga 30 derajat, maka ketika tank kalian mengalami drop suhu ataupun suhu yang terlalu dingin, ikan pikok bass biasanya akan sedikit kuncup. Lalu penyakit apa saja yang bakal menyerang ikan pikok bass jika kita tidak memperhatikan faktor air dan suhu? Penyakit pertama tentu saja yang sering kita jumpai adalah white spot ya teman-teman. Seperti namanya, penyakit white spot dapat diidentifikasi ataupun ikan pikok bass bakal memunculkan ciri-ciri seperti bintik berwarna putih di bagian badannya. Indikasi pertama, jika ikan pikok bass kalian bakal terkena white spot, yaitu biasanya ikan pibas akan selalu menggesek-gesekkan badannya ke dasar akuarium ataupun ke dinding kaca ya teman-teman. Hal ini dikarenakan ikan pikok bass mengalami rasa gatal, maka dari itu ikan pikok bass akan menggesek-gesekkan badannya ke dasar akuarium ataupun ke dinding kaca. Untuk white spot biasanya penyebab utamanya adalah suhu yang terlalu dingin di dalam akuarium. Dan untuk mengatasi penyakit ini gampang saja. Hal yang perlu kalian lakukan adalah rutin mengganti air minimal 3 hari sekali sebanyak 30%, dan ketika air baru dengan jumlah yang sama dimasukkan, usahakan tambahkan garam ikan dan jangan lupa dibantu dengan heater disetting di suhu 30 derajat. Dan yang selanjutnya adalah penyakit jamur. Nah, selain penyakit white spot, ada tingkatan kedua yang agak sedikit berbahaya, yaitu penyakit jamur, apalagi jamurnya sudah seperti kapas ya teman-teman. Dan beberapa kejadian yang gue alami ketika ikan pikok bass terkena jamur seperti kapas, itu berujung kepada kematian. Ikan pikok bass yang teridentifikasi terkena penyakit jamur biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan. Selain itu cenderung agak pasif, berdiam diri di dekat permukaan air ataupun di dasar akuarium. Warnanya akan menjadi drop ataupun menjadi gelap ya teman-teman. Faktor penyebab dari terjangkitnya penyakit jamur pada ikan pikok bass biasanya dikarenakan faktor air yang buruk. Hal ini dikarenakan banyaknya kotoran ataupun amoniak yang terkandung di dalam akuarium. Dan untuk mengatasi hal tersebut, biasanya gue melakukan karantina di tank terpisah, dan gua selalu menggunakan heater agar suhu tetap hangat. Selain itu usahakan menggunakan pakan hidup terlebih dahulu. Intensitas pemberian pakan biasanya gua akan sedikit mengurangi, yang tadinya 1 hari sekali menjadi 2 hari sekali ya teman-teman. Dan yang terakhir, mungkin kalian harus secara rutin ganti air seperti halnya kalian ketika mengobati white spot. Dan yang selanjutnya ada penyakit heat ataupun hole in the head. Nah, untuk penyakit ini jujur saja gue baru ketipu kemarin, kasus yang intermedia. Contoh videonya ini adalah ikan pibas intermedia gue ketika pertama datang ke rumah. Yang bisa kalian lihat di sini seperti namanya hole in the head. Ikan pibas mengalami seperti
bolong di bagian kepala. Nah, untuk penyakit HIT biasanya agak sulit juga. Mungkin memerlukan waktu yang lama, jujur saja udah 1 bulan di sini belum sembuh 100%. Dan untuk cara pengobatannya, dikarenakan penyakit ini berasal dari kualitas air yang kurang baik, tentu saja kalian harus rutin mengganti air, dan hampir sama dengan penyakit sebelumnya, kalian harus menggunakan heater. Terus selain itu kalian mungkin harus menambahkan sedikit obat biru agar kondisi air tetap steril. Tujuan utamanya adalah agar bolong yang terdapat di bagian kepala ikan pibas tidak menjadi jamur ya teman-teman. Jika menjadi jamur tentu saja akan sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan ikan pikok was. Oke teman-teman, mungkin itu saja beberapa penyakit yang dapat gue sampaikan kepada kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.